Kembali lagi ke bimbingan belajar Artoihan. Nah, kali ini kita akan membahas latihan soal OSN 2025 SMA MA Matematika untuk persiapan OSK 2025. Nah, sebelumnya bagi teman-teman yang belum berlangganan program membership bimbingan belajar Artoihan, dapat mengikuti program berikut. Juara OSN tingkat sekolah hanya Rp9.900 dengan prioritas dalam membalas komentar kalian. Juara OSN tingkat kabupaten hanya Rp29.900 dengan keuntungan video eksklusif khusus pelanggan, dan juga juara OSN tingkat provinsi hanya Rp99.900. Nah, dengan fasilitas-fasilitas ini, teman-teman dapat memperoleh keuntungan-keuntungan yang insya Allah bermanfaat dalam mempersiapkan diri teman-teman menuju OSK 2025. Dan juga bagi teman-teman yang tengah mencari pelatihan rutin persiapan OSN Kota 2025 SMA MA, dapat mengikuti pelatihan online yang kami sediakan dengan tarif hanya Rp550.000. Teman-teman sudah mendapatkan 8 kali pertemuan terbuka untuk adik-adik kelas 9, 10, dan 11 yang tengah mempersiapkan OSN Kota dengan list materi pelatihan sesuai dengan silabus OSN. Baik, kita coba soal pertama. Banyak bilangan asli M kurang dari sama dengan 100 yang memiliki tepat 8 pembagi positif adalah. Sebelumnya, saya ingin bertanya ke teman-teman, bagaimana sih rumus pembagi positif itu? Ya, kita sudah pernah membahas sebelumnya ya, kalau rumus pembagi positif itu saya bisa definisikan sebagai berikut. Misalkan ini adalah notasi untuk banyaknya pembagi positif, dan juga N-nya, misalnya N itu sama dengan P1 pangkat A1, P2 pangkat A2, dan Pn pangkat AN, di mana P1, P2, Pn ini adalah prima ya. Ini adalah prima. Maka banyak faktornya, banyak pembagi positifnya adalah A1 tambah 1 kali A2 tambah 1 sampai kali AN tambah 1. Jadi sesimpel itu teman-teman. Jadi teman-teman cukup bikin faktorisasi prima, terus nantinya setiap pangkat ditambah 1 terus dikalikan, dan seterusnya itu nanti menghasilkan banyak pembagi positif. Nah, atau teman-teman juga dapat menyaksikan video sebelumnya yang membahas tentang banyak pembagi positif. Nah, selanjutnya teman-teman kita lihat, kalau 8 berarti misalnya bilangan itu adalah N, maka ini sama dengan 8 kan, banyak pembagi positifnya adalah 8. Nah, 8 itu kemungkinannya apa aja teman-teman? Bisa 1 kali 8 atau 2 kali 4, seperti itu ya. 1 kali 8 atau 2 kali 4. Nah, andai kita memakai 1 kali 8, berarti N itu berbentuk apa? P1 pangkat 7, iya kan? Nah, karena kalau misalnya 1 itu kan jadinya A1 tambah 1, 1 kurang 1, 0, A1 0 kan, nggak bisa, nggak kita pakai kan. Jadi langsung aja P1 7 gitu. 7, kalau 7 kan 7 ditambah 1 jadinya 8. Nah, berarti banyak faktornya 7. Banyak faktornya 8. Nah, atau untuk kedua, untuk 2 kali 4 berarti kita bisa pakai P1 pangkat 1 pangkat 1 kali P2 pangkat 3 gitu ya. Biar kalau ditambah 1 jadinya 1 tambah 1 kali 3 tambah 1 sama dengan 2 dikali 4. Tapi karena 1 ini pangkat 1 kadang nggak ditulis, ya udah kita tulis aja P1 gitu ya. Nah, jadi P1 kali P2 pangkat 3 dengan P1 pangkat 7. Nah, sekarang kita cek bentuk satu persatu. Nah, kita tinjau dulu, misalnya untuk N berbentuk P1 pangkat 7. Nah, teman-teman bisa lihat, kalau untuk P1 pangkat 7, bilangan prima terkecil, di sini kan P terkecil yang mungkin. Jadi untuk setiap PI, itu elemennya apa? Karena dia harus prima, berarti 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Pokoknya bilangan prima. Nah, P1 pangkat 7 itu kan bilangan prima terkecilnya apa? 2 ya. Berarti N itu lebih dari
sama dengan, itu kan 2 pangkat 7, 2 pangkat 7 128. Nah 128 ini udah lebih dari 100, berarti kita nggak pakai ya. Nah berarti kita pakai bentuk kedua, N sama dengan P1 kali P2 pangkat 3. Nah untuk bentuk seperti ini kita punya banyak opsi dengan kita mencoba-coba. Nah pertama kita coba dulu, misalnya kalau P1 sama dengan 2, berarti apa? Kita bisa punya 2 kali P2 nya kan harus pilih 5 yang berbeda ya. 2 kali 3 pangkat 3, 2 kali 27 54 masih masuk. Terus misalnya 2 kali 5 pangkat 3, 5 pangkat 3 udah 125 teman-teman. Nah berarti untuk setiap P2 yang lebih dari atau sama dengan 5 itu tidak boleh. Nah berarti tidak boleh gitu kan, karena 2 kali 5 pangkat 3 aja itu sudah 250. Nah 5 pangkat 3 aja itu 125, itu udah lebih dari sama dengan 100, berarti kita nggak bolehin. Terus kita coba bentuk yang kalau P1 nya sama dengan 3, berarti kita punya bisa 3 kali 2 pangkat 3. Kita coba dari P2 terkecil masih masuk. Terus 3 kali 5 pangkat 3 jelas udah nggak memenuhi. Oke, kita coba kalau P1 nya 5. Jadi ini semua P1 itu yang kita otak-atik P1 nya doang. Nah P2 nya udah pasti 2 gitu kan. 5 kali 2 pangkat 3, nah berarti 5 kali 8 40, masih cocok ya. 7 kali 2 pangkat 3, 7 kali 8 56, masih cocok. Terus 11 dikali 2 pangkat 3, 11 kali 8 88, masih cocok. Kalau kita bikin angka-angkanya berarti 2 kali 27 54, 3 kali 8 24, 5 kali 8 40, 7 kali 8 56, 11 kali 8 88. Berarti ada berapa bilangan teman-teman? Ya ada 5 bilangan asli yang memenuhi, seperti itu. Nah bagi teman-teman yang mencari persiapan mencari ebook KSM untuk semua mapel, dapat mengunjungi toko kami di link berikut bimelartoyhan.id, atau juga dapat menghubungi WhatsApp admin. Dan juga untuk teman-teman yang mencari rekomendasi buku OSN Matematika yang paling bagus, dapat mengunjungi link pembelian kami di link berikut dan juga nomor admin. Selanjutnya, banyak nilai yang mungkin untuk FPB N pangkat 3 tambah 1, N pangkat 2 tambah N tambah 1 adalah, nah, teman-teman bisa lihat bentuk berikut. N pangkat 3 tambah 1 itu kan sama dengan apa? Sama dengan N pangkat 3 dikurang 1 ditambah 2 gitu ya. Kenapa saya bikin N pangkat 3 kurang 1? Karena teman-teman tahu sendiri gimana? N pangkat 3 kurang 1 itu sama dengan N kurang 1 kali N pangkat 2 tambah N tambah 1. Teman-teman harus hafal bentuk pemfaktoran berikut ya. Ini saya kasih clue. Ingat bentuk pemfaktoran berikut. Kalau A pangkat N kurang B pangkat N itu sama dengan A kurang B kali A pangkat N kurang 1 tambah A pangkat N kurang 2B dan seterusnya tambah A B pangkat N kurang 2 tambah B pangkat N kurang 1. Rumus ini berlaku untuk semua N bilangan bulat gitu. Oke, kita lanjut. Berarti N pangkat 3 tambah 1 itu sama dengan N kurang 1 kali N pangkat 2 tambah N tambah 1 ditambah 2 gitu ya. Nah misalkan FPB-nya itu D gitu ya. Misalkan FPB-nya itu D. Jadi gini cara menuliskan bahasanya ya, adalah D. Berarti D itu haruslah membagi selisih dari N pangkat 3 tambah 1 dan juga N kurang 1 N pangkat 2 tambah N tambah 1, ya kan? Nah berarti D haruslah membagi 2. Maka D membagi 2. Nah masih ingat ya dengan notasi berikut, ini notasi keterbagian, udah kita bahas di postingan sebelumnya, di postingan materi. Nah berarti D membagi 2, seperti itu teman-teman. Nah kalau D membagi 2 berarti kemungkinan D itu apa? Kemungkinannya itu 1 atau 2 gitu. Nah kita cek untuk kemungkinan pertama, untuk D sama dengan 1 apakah mungkin? Nah berarti kalau D sama dengan 1 teman-teman, udah jelas ya. Kita ambil contoh misalnya untuk N sama dengan 1. Kalau N sama dengan 1 jadinya FPB dari yang diminta
1 pangkat 3 tambah 1 dengan 1 kuadrat tambah 1 tambah 1, atau FPB dari 2,3. Ya, ini jelas 1 terbukti. Berarti D sama dengan 1 memenuhi. Oke, terbukti ya. Terus kalau misalnya D sama dengan 2, nah apakah terbukti? Kita lihat teman-teman. Untuk N pangkat 2 tambah N tambah 1, N pangkat 2 tambah N tambah 1 ini selalu bilangan ganjil. Kenapa? Misalkan anggaplah N ganjil, misalnya N pertama ganjil ya, Ga itu ganjil ya, berarti N pangkat 2 tambah N plus 1, ingat ya, ganjil pangkat 2 berarti ganjil kan, tambah ganjil tambah 1, ganjil tambah ganjil itu genap, genap tambah 1 itu ganjil. Nah berarti stay ganjil. Nah kalau N sama dengan genap, berarti kan N kuadrat tambah N tambah 1, N kuadrat itu kan udah pasti genap. Genap tambah 1 itu genap ya. Tambah 1 itu ganjil. Nah, berarti ini udah pasti ganjil. Sementara kalau misalnya dia FPB-nya 2, nah 2 itu kan tidak membagi bilangan ganjil. 2 tidak membagi bilangan ganjil, begitu ya teman-teman. Nah berarti kontradiksi, sehingga D sama dengan 2 tidak memenuhi. Berarti bilangan yang mungkin hanyalah D sama dengan 1. Jadi banyak nilai yang mungkin adalah 1, sekaligus juga FPB yang mungkin adalah 1. Bagaimana teman-teman, sudah paham? Baik, bila sudah paham silakan katakan di kolom komentar, atau bila belum paham juga bisa bertanya di kolom komentar. Nah, bagi teman-teman yang tengah mencari pelatihan rutin dapat menghubungi admin ya, hanya Rp550.000 sudah mendapatkan 8 kali pertemuan. Oke, bagi teman-teman silakan coba latihan soal berikut dan taruh jawabannya di kolom komentar. Yuk teman-teman, beli prediksi OSN Kota SD SMP SMA di toko kami, di link yang tadi ya, link bimbel@royhan.id, dapatkan latihan soal dan prediksi dengan harga yang murah. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel kami, buruan segera subscribe untuk mendapatkan konten menarik. Jangan lupa like dan share ya.